Karena itu menyakitkan, sebelumnya kami mohon maaf karena memang kebenaran itu kadang-kadang sungguh menyakitkan. Ya, jadi saya mulai dengan sidang kemarin itu ada pernyataan dari pihak S, ya, yang menyatakan janganlah framing sesuatu, membolak-balik sesuatu yang menimbulkan kesedihan bagi S. Karena kalau anak-anak melihat S itu sedih, maka itu akan membuat anak-anak tidak akan respect dan tidak akan sayang kepada orang yang membuat atau yang memojokkan, yang membuat ibunya bersedih. Ya, jadi kami sekali lagi tidak ingin membuat pihak-pihak tertentu dipojokkan, pihak-pihak tertentu kan berita-berita yang ada saat ini. Tapi kalau memang misalnya anak-anak itu tahu, berarti kan karena diberitahu. Kalau anak-anak tahu karena diberitahu, harusnya yang diberitahu itu kan utuh, tidak hanya sebagian-sebagian saja. Karena kalau misalnya yang diberitahukan itu utuh informasinya, mikir nggak sih anak-anak juga akan sedih ketika di awal-awal ayahnya juga dijatuhkan marwahnya dengan kata-kata cancingcong, dengan kata-kata hewan, dengan hal-hal yang banyak sekali yang menjatuhkan ayahnya, tapi ayahnya pada waktu itu tidak bersuara. Apakah ini juga tidak akan menyakitkan dan menjadikan anak-anaknya? Artinya kalau misalnya hanya ketika kita mengungkapkan fakta itu dianggap sebagai suatu hal yang menyedihkan, berarti benar dugaan kami bahwa anak-anak ini sudah patut diduga didoktrin hanya mendapatkan masukan dan informasi yang tidak berimbang, yang akhirnya itu pasti akan merugikan kepentingan Ruben sebagai seorang ayah. Dan artinya benar-benar anak-anak berada dalam kondisi yang tidak aman, dan betul-betul kita mohon agar ada suatu kebaikan yang membuat anak-anak ini dikeluarkan dari situasi yang seperti itu. Jangan menjadi satu alat untuk menyandera, jadi sandera untuk kepentingan tertentu. Ya, jadi itu yang kami ingin sampaikan. Yang kedua adalah banyak orang yang mengatakan kita suka mengungkit-ungkit gitu loh. Janganlah kebaikan itu diungkit-ungkit. Kita nggak mengungkit-ungkit, karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya, makanya saya katakan kalau kita semakin banyak ngomong tapi tidak didasarkan oleh fakta, ketika fakta kebenaran itu keluar, tentu kita akan sakit. Kenapa sakit? Karena kebohongan kita terungkap. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan, apa salahnya kalau itu orang tuanya ada keahlian, yang nyalahkan siapa? Nggak ada yang nyalahkan. Boleh. Ruben oke kok. Yang menjadi kontraktor tuh ayahnya almarhum, almarhum ayahnya S gitu. Nggak ada masalah. Silakan. Dibayar. Yang kami mau sampaikan adalah jangan katakan seperti apa yang dikatakan dalam video ini, karena jejak digital kan ada. Main ibu tiap hari bukti yang banyak, chicken sticknya kamu pakai, tapi beneran pakai uang aku, pakai uang almarhum pakai aku juga. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Dia sebut nggak ada peran Ruben di situ? Tidak disebut. Jadi ketika tidak disebut, jadi para netizen yang misalnya tadi masih ngomong-ngomongnya nggak benar, ini faktanya. Jadi kami hanya meluruskan dan menyampaikan kebenaran. Pakai uang papi, pakai uang aku dan pakai uang papiku. Di mana uang Ruben? Disebut. Ini akan jadi jejak digital, dan ini akan jadi bahaya ketika anak-anak itu kemudian berpikir bahwa ayahnya tidak punya peran. Kita tadinya tidak mau bongkar masalah hal ini, tapi kan terus digoreng-goreng, terus dipertanyakan tentang tanggung jawab. Makanya oleh karena itu kita keluarkan data kemarin bahwa kita bayar. Oh, itu bukan hanya uang kontraktor, tapi juga uang material. Kita nggak mempersoalkan. Itu mau uang yang menjadi honornya almarhum saja, ataukah itu menjadi material, kita tidak mau mempersoalkan. Yang mau kita sampaikan, tolong jangan dieliminasi apa yang sudah dilakukan Ruben atas rumah tersebut. Ya, memang ada
kata-kata dia mengeliminasi. Loh, tadi kan kelihatan videonya. Uang aku dan uang papiku. Uang Ruben di mana? Itu makanya kami sampaikan kemarin fakta yang mungkin menyakitkan itu, bahwa seluruh uang untuk renovasi itu dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Dan saya mau ralat, jumlahnya bukan 41, tapi 47. Ya, 47 kali. Jadi nanti kalau mau cek abis kita ngobrol hari ini, bisa dicek, dihitung satu persatu, nengok ininya biar tahu bahwa itu bukan satu fotokopi yang kita rangkap 47, tapi memang ada 47 kali pengiriman. Jadi nilainya tidak ada dusta di antara kita, 11, sekian. Ya, ini dia. Sudah diperbaiki 47 kali, 11,3. Ya. Itu tentang rumah, tentang renovasi, tentang perbaikan. Di luar harga rumah ketika dibeli dalam kondisi yang masih bangunan tua. Yang bayar juga Ruben. Maka sertifikatnya juga atas nama Ruben. Kami kan nggak pernah mau sampaikan. Kapan kami menyampaikan hal-hal ini sebelum ada tayangan yang mengatakan uang papiku dan uang aku? Nggak ada. Tapi kami tidak mau itu akan menjadi jejak digital yang membuat anak-anak mendapatkan informasi yang menyesatkan. Dan juga ingin membuat masyarakat, ya, janganlah artinya tuh menggoreng-goreng sesuatu berita yang tidak benar, meyakininya dan kemudian menyerang klien kami. Bukan klien kami itu anti diserang, enggak, tapi dasarnya harus jelas. Clear mengenai masalah renovasi dan uang yang 11,3. Nah, sekarang kita bicara tentang isian rumah. Ya, isian rumah. Ada lagi. Rumah, ini mohon maaf nih ya. Karena menurut aku begini dok. Aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwenda begini-begini, nggak ada yang enak. Menurut aku begini, nggak ada salahnya gitu karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, karena ayahnya gitu. Jadi, tapi kalau misalnya dari awal isi rumah aku gitu, tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu. Oke ya. Jadi di sini dibilang ada uang ayahnya, berarti seolah-olah uang ayahnya itu kecil, perannya kecil. Padahal yang beli rumah itu ketika masih jadi rumah tua juga adalah Ruben Onsu. Tapi dia sudah ngomong kemana-mana tentang hal itu gitu. Jadi kita diam sama dia. Tapi ketika netizen atau pihak-pihak yang tidak menyukai Ruben itu memberikan serangan-serangan yang tidak pada porsinya, ya kita kan harus keluar. Jangan sampai ini menjadi jejak digital yang anak-anak berpikir memang Ruben itu yang memang ingin di-framing menjadi orang yang tak bertanggung jawab dan segala macam, bukan hanya di masyarakat tapi juga di anak-anak, itu terlaksana gitu loh. Makanya kita sampaikan kebenaran ini. Makanya saya mohon maaf sebelumnya jika ada orang yang tersakiti dengan kebenaran yang kami ungkapkan. Jadi dia katakan furniture semuanya siapa? Aku. Oke, kita bicara fakta sekarang. Ya. Jadi lift di rumah Cilana itu, jadi sekali lagi nih teman-teman, bukan mau pamer, bukan mau mengungkit-ungkit, tapi karena ada pernyataan seperti itu yang kami harus luruskan faktanya, ya. Di rumah itu ada liftnya, ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya, teman-teman, ya, ada bukti transfer. Jadi jangan nanti dibilang aku, tapi nggak ada buktinya. Ini kita ada nih 120, kemudian dibayar lagi 195, kemudian kalau bertahap ya, kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer, yang bayar Ruben. Oh, lift itu kan bukan isian. Kita lihat isian rumahnya itu, ya, mulai dari pendingin rumah atau AC, ya. AC itu yang bayar ada juga perannya Ruben, ya. Atau jangan-jangan Ruben semua itu yang bayarin AC-nya itu, nilainya totalnya 400 juta.
ya 3 kali pembayaran. Ini ada nih AC, ya 200. Kemudian berikutnya 100 dan 100. Totalnya berapa? 400 juta untuk AC, ya. Jadi di luar uang renovasi, uang beli rumah dan tanah, ya, uang lift 504 juta, tambah uang AC 400 juta. Oh, bukan itu isiannya. Yang isian yang kami maksud itu adalah furniture. Kita tunjukkan. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben totalnya 3 miliar. Furniture 3 miliar. Bahkan kalau tadi menurut keterangan Ruben, uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Ya. Dibayarkan sebesar 250 dengan 12 kali cicilan, tapi lunas 3 miliar. Ya, ini ada 12 kali. Jadi kalau dibilang misalnya kita nggak keberatan, tapi jangan ini menjadikan satu alat untuk selalu memojokkan Ruben. Jangan kita playing victim. Kasihan Ruben. Nah, sekarang Ruben mau mengungkapkan apa yang benar. Selama ini dia tidak ingin menjatuhkan siapapun, tapi kalau misalnya dia kemudian seperti itu kan, dan akhirnya anak-anak juga mungkin digiring untuk mendengar berita-berita yang memang sudah dikontrol, mana yang harus didengar dan mana yang tidak dengar, dan itu tidak berimbang. Ini kan nggak baik. Ya, ini 12 kali. Ada semuanya teman-teman. Ya. Jadi kode-kodenya juga beda. Ya. Ini 2201, ini 2201. Jadi karena ini bukan satu kali transfer yang di copy berulang-ulang. Jadi furniture itu 3 miliar. Ya. Bahkan kalau menurut keterangan Ruben sendiri, ketika mereka sudah bercerai pun Ruben masih bantu endorse bersama-sama dengan S untuk tempat tidur. Jadi sampai tempat tidur juga dungkit-dungkit, tidak. Kita tidak akan ngomong hal ini kalau idolanya kamu tidak ngomong hal-hal yang tidak benar. Hanya untuk menarik simpati, janganlah. Ya. Jangan juga kita menciptakan suatu kondisi seolah-olah anak-anak akan sedih kalau ibunya dipojokkan, tapi nggak sedih kalau ayahnya dimaki-maki, kalau ayahnya dikata-katain. Janganlah seperti itu. Sebenarnya kalau dilaksanakan saja apa yang menjadi kesepakatan bersama di Akta 39 yang sudah diatur pembagian waktunya dan diatur semuanya kondisi-kondisinya, kan semuanya nggak akan ada masalah. Tapi mereka terus ngobrol tentang hal kita ada macet lah, nggak dibayar nafkah lah. Ini kan ingin mau bilang bahwa Ruben bangkrut. Ya siapapun kalau suami atau mantan suami yang harus mengeluarkan uang yang seperti itu banyaknya, ya lama-lama ya bangkrut juga gitu. Tapi jangan ditertawai, karena bangkrutnya itu karena kamu juga nggak punya perincian, taunya minta saja, kan begitu kira-kira. Kalau diminta perincian kesel gitu loh. Menurut Ruben seperti itu. Ya. Oke. Jadi itu yang 2-3 hari. Yang masalah itu ini. Nah, sekarang kami dikatakan saya akan menafkahi anak single ini segala macam seperti itu ya. Seolah Ruben